English today, and my topic today is application of digitalization throughout highway life cycle. So I will focus on the digital applications in highway, especially for internal design, construction, and operation. So I hope this can just give some useful reference for the CCT Bukit Bakalang Toll Road tunnels, because my idea is later I can have a further study with all the experts for these very big projects, and I hope and I believe the digital solutions can help the project to be success. Okay, so and also I hope that my speech can inspire interest from all the stakeholders today. So first, let me just give a very brief introduction about our company. So actually, we are a technology company called Delauni, and in China for the infrastructure field. And actually, we have more than 30 years of development history, and we have been providing software for the transportation industry. And 10 years ago, actually, we received the investment from another Chinese company, CDG, which is one of the most well-known consulting and design company in China in transportation sector. Is also the only one company in China with the top level qualifications in land, water, and also air transportation, transport engineering. So as you can see here, CDG has been involved in many major projects across Mintanya bukan different HP fields. berarti dia. So why we joined CDG? Because we strongly believe that working together with experts is the most important thing. Because only applying our software in real engineering projects, we can develop more valuable digital solutions. And in recent years, our software has been expanding from design to also cover the construction and operation. So let me just give a brief introduction of our software. Actually, the founder of our company was the first group of persons in China who studied the CAD, and our software has gone through different stages of the software development for transportation, from CAD to BIM, and now AI. And we have a provide service for more than 1,300 enterprise clients and 20,000 designers and more than 100 universities. And in the past years, we have helped our clients to complete more than 33,000 kilometers of road design. So as for the construction, we have an intelligent construction management platform to provide service to different transportation sectors, including highways, bridge, tunnel, and rail transit. So more than 50 major projects have used our solutions, and the total project value managed from our software is more than 20 billion US dollars. So now we have built a very complex product technology architecture, and the core target is to help project to build a full digital twin. So from survey and design to construction and to operation. So we call our technology system DATI, DATI. So DATI means we build the ability directly connect with the digital infrastructure. For the transportation industry, we independently develop key technologies, including AI, algorithms, IoT, beam engine, and also the data processing platform. So based on these capabilities, we build different software tools, and by integrating these tools, we deliver the solutions package for different industries and different application scenarios. So now we have built some very well-known software solutions
all the solutions are built on our self-developed video platform, as I introduced. For design, we have from BIM design to automatic drawing generation to the design simulation and to the digital delivery. And we deliver the complete design information model to the construction phase. So in construction, we manage the whole project in digital, and we can even manage the materials and collect the on-site data through sensors. And then this will help to form a complete construction delivery data system. So then we pass this as-built delivery model to the operation phase. So then we connect it with the real operational business system and build a complete digital twin foundation for infrastructure. And then next, I would like to maybe just show one of our software for design. So I would like to introduce a software. It's a new software called AI Road. So actually, it's a 3D design software for road engineering, and the software supports directly design based on 3D terrain data, and it also has the built-in AI functions for one click, just automatically generate the alignment and create routes, edit alignment, and create vertical curve, cross section design, and then the software can just provide the real-time updates when you modify the alignments. Then the road model can be directly generated. And also the software supports the fast tunnel and bridge design. So we have a built-in templates for different type of tunnels and bridges. So you can use 3D design directly and then directly choose the template and quickly complete your design. So this is really good for the early stage conceptual design. And also you can output the model for the detailed design using other design softwares. So at the same time, now we are also embracing the AI technology. We are developing some AI agents for highway and also tunnel design. So this is just a demonstration show how our AI system can automatically generate alignments based on terrain data and design rules, such as to get a balance of the cut and fill as well. So we can directly generate an option of the alignment and also the vertical curve. Okay, so with the design model, this is actually just the first step. So next is the key points I want to talk about. So we built a unified digital infrastructure platform. It covers two major stages of design and construction, and also extends to four scenarios: operation phase, which is maintenance, operation, management and control, and also emergency response. And the core target actually is we can get one data through the whole life circle and one data model for multiple uses. So during different stages of highway projects, actually a huge amount of data will be generated, including structured or unstructured documents, drawings, models, and working flow data. So that is why traditional database technology is no longer enough for this needs. So then we develop our own data middle platform to processing all the transportation industry sector data. Okay, so now we can discuss example and or comparison.
So because today our topic is external, and one of the most successful examples of highway we have is Yangtze River closed tunnel management platform in Jiangsu province in China. So Jiangsu is one of the most economically developed province in China and has a lot of closed river tunnels. And all of them are like world-class engineering projects and several tunnel crossing section more than like 10 kilometers long. And today, almost all the major underwater or river crossing tunnels in Jiangsu province are managed on our software platform. I also made a comparison, and also most of the tunnels in Jiangsu province are TBF tunnels. But I think the main challenges are very similar to the challenging we are facing today in our toll road tunnels. So this slide just show key challenges comparison between these two type of tunnels. So for example, the quality control and the material traceability, safety risk management in very complex environments, and also to control the project cost and the schedule control. The most important, I also heard about a lot of the environmental protection and the environmental compliance management. So in large internal projects, actually information is usually very fragmented and across different stages and different systems. So this makes just the management more difficult. And at the same time, external projects also face high safety risks and difficult construction conditions and very complex coordination work. So the target is not only to build the software, is to build a unified digital platform to connect design, construction, and operation together. So this show how we have built a full digital management platform for large turtle projects. At the bottom is a digital infrastructure layer. And based on this foundation, we built a complex digital turtle. Then during construction, we carry out digital management, including material, quality, electromechanical installation, design, safety, and also the process investments also. So, and all the construction data will be stored in digital for future use. After construction, the platform continues into operation stage. So this is what we call the intelligent operation and the maintenance system. So the system can support the construction information query, the maintenance data, structure inspection, equipment monitoring, and to help support the decision making. So finally, based on all the collected data, the platform can enable a smarter application such as early warning and the emergency response, the energy efficiency management, and so on. So, and the target will be the one-stop digitalization through the whole turtle life circle. So now I just want to show some very brief functions and examples of key features of the, the functions in construction stage and operation stage. So during the construction stage, the most used technology is the collaborative construction management. So actually, our platform provides a very standardized project management function, and all the function is based on the design models created in the design stage. So here you can see we built a mapping relationship between WBS and EBS, the work breakdown structure and the engineering breakdown structure. Then we connect the model with the whole management process, including the schedule,
the quality and the safety and also the cost, quantity. So through this process, we can get integrated deep collaborative management for the project. And here you can see some real actual application results. The software can display the overall turtle Aku dampingin construction hatimu progress gitu in dah. real time. And you just click and load the model, and then users can clearly compare the data for the actual construction progress and with the plan schedule. And the system also shows the quality inspection status, the safety management of workers and equipment, the environmental monitoring. And here you can check some key monitoring on data, yeah, by model. And then you can also get the live video of the monitoring points. And now when you just click the specific components, users can view all the detailed information of these components, including all the quality inspection procedures, the inspection results, and the related acceptance documents. So this is the whole process is fully digital, and no need for paper document anymore. And all workflows and approvals can be online, Oke, can be online, semangat completely mengajar. online. And the notes only PC, but also on mobile devices, users can view the detailed information through Bing hyperlinks. And for quality inspection, the management can start from the very beginning, like from the raw material or the precast segment, turtle segment production, and the factory testing. So everything can be traced step by step for construction and then for inspection and for acceptance. Because the for TPM turtle, actually the turtle segments, normally in China, the location of manufacturing in our province is like 200 kilometers away from the project site. So it's really important to get all the life cycle measurements. And in addition, on mobile devices, users can do on-site inspection, take photos, and check risks. So they can also start the approval workflow online. And in operation and the maintenance stage, operator can just directly access the SBU's information from the construction stage and through the links. So this will help a lot in maintenance and the daily operation. So during the operation and maintenance phase, actually the sensor data can be directly integrated into the execute model from the construction phase, and we can build a dynamic digital twin of turtle operation. So, for example, here is a structure monitoring, and you can get all the data. We have our own analysis algorithm, and then the emergency plans can be also digital. By applying the algorithm, the system can automatically generate some response strategies or and then dispatch work order. So here is like the energy saving, the ventilation monitoring system for the energy saving decision support. Okay, and here is the integration of Bing and the GIS and also the video. So turtle video surveillance use AI video analytics. It can automatically detect and recognize events in real time. So the system can identify abnormal traffic situations such as illegal stopping, wrong-way driving, or traffic congestion, or pedestrians entering the tunnel. It can also detect fire incidents, and
all these alerts can be generated automatically to support the fast response and improve the kernel safety management. So here, if you integrate with more multiple data resources into platform, it can even become a proactive traffic control system. So first, the real-time traffic monitoring and show the live traffic conditions. And second, can predict the traffic changes. Third, can track the key vehicles or dangerous cargo. And the fourth, traffic incident predictions and guidance. So of course, there are actually more applications such as like fire or natural disaster prevention and energy saving and also the intelligent maintenance system. And I will not go into details. Okay, so today I'm just mainly introduce digital application for highways and tunnels. It covers the design, construction, and operation. So the target is very simple. We want the data to move through the whole engineering project life circle and create the real value. So over these years, we have built many applications. We help to bring these solutions to Indonesia, and most important is to cooperate with local partners to build the solution fit local needs and requirements, and also for the most important for our Sensitive projects. So hope we can work together in the future. Okay, that's all. Thank you. Thank you very much, Mr. Ipin. I think quite interesting presentation. Ya. So, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang menyimak ya, apa yang disampaikan narasumber kita terakhir ini terkait dengan sistem informasi ya di dalam infrastruktur ya. Mereka perusahaan ini banyak sekali membangun sistem informasi ya berbasis digital mulai dari tahap design, construction maupun maintenance operation, termasuk juga aplikasi ini jadi bahan kajian juga ya atau bisa dikembangkan ya sebagaimana BIM yang sudah kita lakukan untuk struktur lainnya ya, mungkin yang diproduksi dari Delaney. Kemudian yang at least yang terakhir I want to ask to Mr. Ipin Zhang from China. So, Mr. Ipin, I read on the internet that in China there is a tunnel. Yeah, I read a tunnel that named Bangfu Tunnel. Bangfu Tunnel was built in area that close to the geothermal area. Banyak faktor ya Bu ya yang dipertimbangkan. Yang pertama dari kecepatan rencana, baik itu kecepatan rencana untuk kendaraan rencana kita Bu ya, kendaraan penumpang golongan 1 sampai dengan golongan trailer misalnya itu Bu ya. Kemudian pada saat kita bicara baik itu untuk tanjakan ataupun turunan kan kita juga punya kategori bahwa dengan misalnya tadi kelandaian 5% berarti otomatis kan panjang laju pendakian atau turunan kita kan dibatasi Bu. Dan kemudian harus ada bordesan Bu ya. Jadi tidak boleh 5% terus itu tidak boleh. Jadi memang harus ada batasan panjang lajur pendakian ataupun turunan. Nah sehingga kalau kita batasi 5%, harapannya tadi ya, jadi jangan sampai terlalu menukik atau terlalu turun sehingga tidak ada, maksud tadi kalau kita bicara 5% terus ada bordes misalnya itu 300 meter, kemudian ada turunan lagi 5%, bisa ada bordes lagi, jadi memungkinkan bagi kita untuk memangkas panjang terowongan jadi lebih pendek sebetulnya tuh Bu. Cuma memang konsekuensinya harus ada bordes yang bertangga. Itu kita dimungkinkan terutama untuk kategori yang bukitnya mungkin bukit yang beda elevasi antara ujung awal dan akhirnya memang tidak terlalu tinggi. Nah misal kalau misalnya untuk kasus yang di sini kan beda tingginya cukup besar yang tadi disampaikan Pak Dono bahwa di bagian ujung air keluar kita masih ada potensi kita membuat jembatan dengan tinggi sampai dengan 100 meter. Dan sangat tinggi sekali Bu ya. Nah ini kita jadi memang harus mengejas kalau kita menggunakannya 3% maka otomatis terowongan kita akan jauh lebih panjang. Kalau 3%. Tapi kalau kita 5% bisa kita perpendek. Tapi ya tadi harus ada adjustment bahwa dari aspek keselamatan pengguna jalan jangan sampai dia juga
karena rem kita juga tidak didesain untuk sepanjang 1 kilo full gitu ya, turun 5% itu kan tidak mungkin. Jadi harus dibuat bordes sehingga ujung ikatan atas dan ikatan bawah gitu, kita nanti bisa adjust. Jadi dari aspek geometrik sebetulnya 5% adalah batas maksimum yang menurut kami sih cukup oke Bu ya. Tapi memang harus dilihat kembali di pedoman geometrik jalannya, yang harus di-adjust kembali di situ. Karena di Norwegia pun memang beberapa lokasi yang menggunakan terowongan ya. Jadi di sana juga dibolehkan sampai dengan 6% sebetulnya. Jadi kita referensi untuk batas kelandaian memanjang ya, maksimum diambil 5% itu sudah dikategorikan moderat karena mengambil beberapa referensi yang di luar. Tapi memang konsideran kami pada saat itu jangan sampai yang kita gunakan skema kendaraan yang sangat baik ya seperti hal yang ada di luar, sedangkan yang di kita kan kondisinya tidak sebaik mereka gitu. Terutama juga dengan kondisi odol yang ada ya, over dimension dan overweight. Nah ini juga hal-hal yang memang menjadi konsideran sehingga walaupun kita batasi 5%, tapi di aspek perencanaan kita tidak boleh menggunakan murni 5% tanpa ada pertimbangan tadi, ada bordesnya. Jadi harus ada lajur di mana dia masih bisa mempertahankan kecepatan atau mengurangi kecepatan kalau di daerah turunan. Mungkin itu tambahan atau informasi dari saya, Pak Febrian, Bu Novi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Fahmi ya, saya kira cukup jelas ya. Pakai bordes Bu Novi ya. Sama seperti tangga juga ya. Ya, Kalau nggak siap, ngos-ngosan Prof. nanti. Siap, Prof. Yang Jadi penting tadi kendaraannya ada sama turunannya ternyata, Prof. Betul. Nggak ada turunannya nanti. Apa Ada di turunan lebih lanjut. Oke, Pak Dono mungkin bisa mengenai pertimbangan trasi yang sudah disampaikan tadi, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Bu Novi. Barangkali izin Pak Febrin menyampaikan bahwa trase yang dipilih untuk lokasi ruas Bukit Tinggi Cicinjin, terutama lokasinya di antara Cicinjin sampai dengan Padang Panjang ini tidak muncul tiba-tiba di situ ya. Jadi memang ini ada tahapan yang sudah kami lalui, baik sebelumnya ada pra-FS maupun FS yang mempertimbangkan mana yang optimal dan mana yang paling sesuai untuk jalan tol. Karena kriteria yang kita gunakan tentunya jalan tol lebih ketat dibandingkan untuk jalan nasional ya. Lebih lanjut di waktu menentukan basic design-nya nantinya. Saya kira Bu Novi kalau mau ikut berpartisipasi nanti ya, silahkan ya. Lapor dengan Pak Dono nanti. Iya, kalau Ya, Pak Pak Prof. Oke, selanjutnya Mr. Ripin, I think you understand the question ya. I hope. If not Yes, clear, you yes. can ask again, please. Yang Mr. Ripin. Okay. You can hear me, right? Okay. So actually, the tunnel you mentioned, the Bangfu Tunnel, is in the southwest of China, and I think the temperature and the humidity is quite similar to West Sumatra, kind of similar. It's a lot like the rainforest area. And actually, our solution is not used for that tunnel, but a lot of design companies they are using our design software for the southwest of China, the mountain area, to do the road design, tunnel design. So actually, what I heard about maybe some places is for this kind of tunnel or road, the geological prediction is always like insufficient. So this will just lead to some like water inrush or rock like deformation situation. And as for our, because we have research on the digital solutions and always discuss about how the software or some intelligent sensors can help them to solve the issue, like the hand temperature, humidity can cause sometimes the equipment failures, the construction equipment failures. So this will just decrease the working efficiency. And so that is why our software, we are using some new technology algorithm to help them calculate how will be the best alignment and how will be the temperature road construction to optimize their construction management efficiency. And if we can apply some monitoring to support the real-time inspection,
and also the transportation and the material supply. So that will just help them to make the better decision. And actually in China, so now all the underwater tunnel is like we have the mandatory requirements for the use of software for management, because it's like already a very standard solution and the requirements. But for this kind of tunnel in mountain area or rainforest area, actually people focus more on the structure monitoring and the data management. So I think also for us, it's like a new topic. We can research on it and to analyze the specific situation of West Sumatra and to provide a better study and maybe some proposal. Okay, Bu Novi, understand the answer? Yeah, so the conclusion is so your software is include the ini apa dia dapat pada software yang dia bawa ini memang sudah include pemetaan termasuk geothermal, mungkin seperti itu Pak kesimpulannya. Ya. Thank you Mr. Ripin. Thank you. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini melalui conversation yang ada di Zoom ya, saya kira banyak ini. Saya berharap para narasumber bisa membaca juga ya. Pertanyaan diajukan secara tertulis ini ya. Nanti dirangkum saja mana yang memang yang perlu dijawab ya, karena sangat strategik pertanyaannya ya. Itu silakan dijawab nanti ya. Tapi sebelum ini menjawab yang tertulis, ada satu pertanyaan lagi yang secara langsung ya dari peserta webinar kita ya. Mungkin saya minta satu peserta lagi. Nah, di samping itu nanti para narasumber juga mohon membaca ya pertanyaan yang tertulis di dalam webinar ya. Nanti ada sesi untuk menjawab dari pertanyaan yang tertulis tersebut ya. Baik. Siapa itu? Uyung. Silakan Pak Uyung. Ya, baik, terima kasih Pak Febrin. Assalamualaikum. Pak Uyung ini mantan kepala LPPM Unan ini Pak. Silakan Pak Uyung. Ya, semoga sehat selalu Pak Febrin dan Bapak narasumber serta para peserta. Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Uyung Gatot Saparwidinata dari Teknik Mesin Unan. Yang kebetulan keahliannya di bidang mekanika fluida. Dan kita punya terowongan angin di labor saya itu. Kemudian juga jadi kebakaran di dalam tunnel itu pengendalian asapnya seperti apa. Nah, dan karena panjang tunnel 5 kilo serta pengalaman tunnel sepanjang ini di Indonesia masih terbatas Pak, menurut kami Pak, keterlibatan tenaga ahli yang benar-benar berpengalaman itu diperlukan. Ya, jadi bentuknya ya bisa spesialis konsultan dari international expert itu mungkin, atau peer reviewer juga Pak, yang memiliki pengalaman pada long road tunnel, terutama di mountain tunnel Pak. Nah, khususnya untuk ventilation design, fire life safety, CFD modeling, emergency response juga Pak ya, termasuk operational readiness. Nah, di sini Pak. Akan tetapi memang ini Pak, menurut kami Pak, posisinya tetap tidak menggantikan peran engineer lokal atau nasional Pak, melainkan untuk memperkuat tim supaya ada transfer knowledge. Nah, jadi independent reviewer dan validasi desain. Jadi desain tetap mengikuti aturan yang ada di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian PU Pak sebagai pemangku kepentingan. Kan tetapi aspek yang khusus tadi seperti ventilasi tunnel yang panjang, fire safety, benchmark, keterterimaan internasional itu menjadi sangat penting. Jadi dan ini yang barangkali bisa kami highlight Pak ya. Jadi intinya perannya tentunya tadi memperkuat, mereview dan transfer pengetahuan kepada tim engineer di Indonesia Pak. Jadi bukan sepenuhnya dikerjakan oleh asing, harapannya seperti itu.
Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Uyung, Pak Terima kasih, Pak. Febri. Baik, Pak Dono, saya kira cukup jelas ya. Pak Uyung nanti bergabung di ini di pusat studi apa ini terowongan dan apa infrastruktur bawah tanah ya. Ya, Pak. Silakan. Jadi bagian fluidanya nanti silakan nanti cari mahasiswa untuk mengkajinya ya. Untuk S2, S3, saya kira sangat menarik nanti itu. Mungkin Pak Fahmi mau menambahkan Pak Fahmi? Baik, menambahkan sedikit aja Pak yang disampaikan Pak Dono. Jadi pada saat konstruksi betul Pak. Jadi itu kan sangat dominan ada potensi baik itu material hasil galian Pak ya berupa debu ataupun tadi Pak kalau kita bicara di posisi yang ada di kedalaman Pak ya, itu kan oksigen juga akan terbatas. Jadi biasanya memang ada dua kategori yang dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi. Yang pertama adalah pengecekan visibilitas Pak ya. Visibilitas itu cara pandang atau cara kita melihat di dalam terowongan apakah memang terlalu banyak debu sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Ini kan di aspek keselamatan konstruksi berbahaya. Terus yang kedua dari kandungan oksigen yang ada di dalam terowongan Pak. Jadi memang biasanya kita menggunakan ada dua kategori ventilasi Pak ya, ventilasi tube. Jadi yang satu tube yang hanya mengalurkan oksigen dari luar ke dalam dan juga ada yang memang untuk menyedot partikel-partikel yang di dalam terowongan itu keluar Pak. Jadi ada dua kondisi itu yang biasanya dilakukan untuk pekerjaan terowongan. Nah ini juga mungkin ada baiknya juga Pak. Jadi kita juga bisa menggandeng teman-teman dari SDA. Karena terowongan-terowongan untuk pengelak air itu umumnya sudah cukup panjang. Walaupun diameternya tidak sebesar diameter yang ada di jalan Pak ya. Nah ini mungkin saya nggak tahu ya kedepannya juga mungkin dapat kita libatkan untuk memperkaya hasanah keteknisan ya di aspek terowongan. Kemudian kalau kita bicara di ruas jalan yang nanti akan dioperasikan misalnya itu terowongannya sudah terbangun dan akan dioperasikan memang di aspek perencanaan juga kita berharap secara fluida ya konsep seperti halnya piston Pak. Jadi kalau misalnya dia dalam satu arah kemiringan harapannya kan pada saat kendaraan yang memang melaju satu arah misalnya itu Pak ya. Dia pada saat kendaraan itu akan melaju, dia juga akan membawa partikel yang ada di dalam terowongan itu keluar. Karena ada efek piston, jadi membawa material yang ada di dalam itu keluar. Nah ini harapannya memang jangan sampai kita membuat terowongan itu ada dua kemiringan Pak. Nah, kalau ada dua kemiringan, ada potensi bahwa zat-zat yang hasil emisi kendaraan itu akan tersimpan di salah satu posisi yang paling rendah. Ini juga nanti dievaluasi untuk kebutuhan di masa di pengoperasian. Tapi kalau untuk yang ruas jalan tol ini kita mencarinya kemungkinan juga satu kemiringan ya Pak Dono ya. Jadi potensinya ada endapan dari material emisi kendaraan juga kemungkinan kecil. Sehingga potensinya apakah sistemnya harus kompleks atau tidak nanti perlu kita evaluasi. Dan kalau mau bicara jujur pengalaman dari Cina ataupun Jepang Pak ya itu banyak yang bisa kita gunakan Pak. Jadi ekspert mereka juga sebagai tenaga ahli advisor ya dari luar yang nanti juga bisa memperkaya tenaga ahli yang ada di kita juga bisa kita gunakan sebagai tenaga. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pak Hakam mau menambahkan Pak Hakam? Orangnya baik banget. Gue tuh kalau misalnya ada Pak Hakam di daftar list chatting juga banyak nih pertanyaan ke Pak Hakam nih. Mungkin Pak Hakam bisa nggak ada ya? Oke, bisa baca juga tuh Pak Hakam di chatting. Di chatting ada pertanyaan tuh Pak Hakam tuh. Nanti bisa dijawab ya secara ini ya, secara menyeluruh aja ya nanti ya, dirangkum aja nanti jawabannya ya. Termasuk juga nanti Pak Dono bisa juga dibaca itu Pak Fahmi ya yang ada di dalam chatting ya. Nanti sekali gabung aja menjawabnya. Mr. Yipin, could you explain your answer? Yes. So actually, we have been providing a lot of traffic monitoring and safety monitoring system. And actually, for this kind of solutions, we mainly provide two of our platform. One is IoT platform, because for the traffic, for the internal traffic monitoring and also the safety monitoring, actually the most important is how to collect data. So for sure, maybe you need some camera, AI camera or LiDAR, some stress sensor, and for internal scenario, you need the smoke and the temperature sensor or gas detector. And then for the emergency response, you have the emergency alarm device and also maybe some device
for the vehicle mounted device. So our IoT platform is just make you easy to quick integrate all these kind of different sensors or equipment, so you can configure the workflow. And the second is, so now actually for the traffic congestion and this kind of traffic monitoring, the AI algorithm, most of the camera or equipment provider, they already have this algorithm. So what we are doing is we are training some specific algorithm for tunnel or for highway safety management. So for example, the fire and the smoke recognition, and there's a tunnel structure deformation analysis, and there's also some like harmful gas concentration. So for tunnel, there are some like road, the tunnel obstacle identification, this kind of algorithm, and integrate with traffic monitoring identification together, and then connect to the analysis and emergency response system for the workflow management. That is what we are doing, and so it's like very standard and solution. So the most important is to make a plan according to some specific what kind of parameters or factors you need to monitor. Okay. Pak Uyung, I think the answer you could understand the answer, I hope. Iya. Oke. Paham Pak, makasih banyak Pak. Thank you very much, Mr. Yipin. Oke. Welcome. Baik. Ya, mengingat waktu kita ya, kita tadi sudah sepakat ya bahwa 12.15 kita akan selesai semuanya, termasuk ada foto bersama nanti ya. Ada penutupan juga Pak Sabril nanti, Pak Sabril. Langsung ditutup biasa aja Pak Sabril. Pak, mungkin izin Pak, kita perkenankan satu pertanyaan dari luar UNAN Pak. Oke, tadi dari dalam UNAN semua tuh? Iya Pak, kebetulan Pak. Oke, maybe one question from, satu pertanyaan dari luar UNAN kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joko. Pak, kami dari Tol Cicincin Pak, kebetulan saya konsultan pengawas yang ngawasi jalan tol Cicincin saat ini Pak, yang kami kan berdekatan dengan tol Bukit Tinggi Cicincin ya, nanti Budin yang ada terowongan itu Pak. Mungkin kami menanyakan ke bapak-bapak semua ya, baik Pak Abdul Hakam, Pak Tono, Pak Fahmi maupun Mr. Yipin. Kami memang belum berpengalaman di bidang terowongan ini Pak. Tapi sedikit kami tadi mendengarkan dari paparan Pak Dono dan Pak Hakam bahwasanya di Sumbar ini kan tanahnya likuifaksi ya Pak ya. Jadi untuk terowongan di Cicincin Bukit Tinggi ini yang sesuai single tube 2-way atau twin tube 1-way Pak. Kami mohon penjelasan bapak-bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Ya, beliau ini pelaku yang saat ini ya, pengawasnya. Silakan langsung saja mungkin Pak Dono dulu, silakan Pak Dono. Habis itu nanti Pak Fahmi maupun Pak Hakam ya. Ya, terima kasih Pak Joko. Barangkali tadi pertanyaannya sepertinya sangat teknis ya, terkait likuifaksi dan pemilihan jenis terowongan. Tentunya kalau kita melihat apakah ada potensi likuifaksi atau tidak, harus ada penyelidikan yang lebih lanjut Pak ya, dan penanganannya seperti apa. Mohon izin barangkali nanti Pak Fahmi atau Prof Hakam ini lebih ahli nanti untuk penanganannya. Akan tetapi tadi untuk single tube atau double tube itu tentunya akan dilihat dari beberapa aspek ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apakah nanti kita lihat secara life cycle, apakah itu bisa bertahap ataupun itu akan dilaksanakan langsung 2 tube. Tentunya ketika itu 2 tube juga itu harus ada perhitungan khusus Pak, apakah jarak tunnel itu minimalnya berapa dengan kondisi tanah yang ada setelah pengujian lebih detail. Artinya tidak bisa
serta-merta tunnel itu bersebelahan tanpa jarak tertentu, apakah itu bisa setengah D ataupun sampai 3D atau seperti apa, tentunya sangat tergantung dari hasil pengujiannya. Kira-kira itu Pak Febrin, barangkali secara lebih rinci Prof. Hakam sama Pak Hakam, dan Pak silakan, Pak Fahmi Hakam. bisa menambahkan. Silakan Pak Hakam dulu, Pak Hakam, silakan Pak Hakam. Baik, mungkin saya tambahkan Pak Wipin sedikit. Ya, terima kasih Pak Dono ya, baik sekali. Ya, setuju. Jadi mau single atau double itu tergantung nanti kita desainnya, bisa aja dua-duanya ya. Yang penting penanganannya juga kita jelaskan. Jadi boleh saja Pak, itu boleh single, boleh double. Nanti penanganannya bisa kita sesuaikan dengan analisis yang ada. Ya. Saya rasa itu aja singkatnya Pak Wipin. Baik, Pak Fahmi silakan Pak Fahmi. Saya menambahkan Pak Fahmi. Menambahkan sedikit saja Pak. Kan kalau kita bicara potensi likuifaksi kan triggernya dua Pak ya. Yang pertama memang muka air tanah yang tinggi dan kemudian material tanahnya memang kondisi dominannya kan kepasiran. Jadi sebetulnya juga tadi betul memang bisa dianalisa di kedalaman berapa saja potensi likuifaksi itu akan terjadi, dan jika kita bisa menempatkan terowongan di bawah pengaruh itu sebetulnya potensi likuifaksinya dapat kita eliminir sebetulnya. Jadi tadi tergantung dari hasil evaluasi, tapi pada prinsipnya kita lihat dulu potensinya sampai kedalaman berapa, dan kalau kita bisa tempatkan terowongan kita di posisi yang lebih aman, sebetulnya potensi itu bisa kita minimalisir lah itu ya ke arah sana. Kemudian yang single tube ataupun twin tube tadi itu juga mungkin di kajian traffic juga nanti menjadi konsideran Pak. Jadi kalau trafficnya juga belum terlalu besar, mungkin kita bisa laksanakan bertahap satu tube dulu, bisa dikondisikan dua arah dengan median, tapi berikutnya kalau traffic sudah semakin baik bisa kita buat duplikasi yang kedua atau panel stage dengan dua tube sekaligus. Juga itu sebetulnya bagian dari evaluasi tergantung dari traffic dan juga untuk kebutuhan di FS-nya Pak ya, di ujian di uji kelayakannya sebetulnya. Mungkin itu tambahan Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Karena ini pertanyaan agak teknis ya, saya kira Ipin juga mungkin bidangnya nggak di bidang ini ya, teknis ya. Jadi mungkin cukup jelas ya Pak Joko ya, pertanyaan para expert kita di bidang geoteknik ya tentang apa yang disampaikannya. Nah, untuk selanjutnya, oke, makasih Pak Joko. Mungkin yang terakhir masing-masing narasumber bisa menjelaskan pertanyaan yang disampaikan melalui chatting ya, secara tertulis ya, dirangkum saja mana yang perlu kira-kira dijawab ya, karena dianggap penting itu silakan. Nanti waktunya singkat saja 3 menit per masing-masing narasumber untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan secara ringkas saja ya, yang disampaikan oleh teman-teman yang ditulis di chatting ya, aplikasi Zoom kita ini. And Mr. Ipin, I think I hope you can read the question ya in chatting ya, and maybe 3 minutes for you to explain the answer ya. Maybe you can compile all the question and give the answer. Which question maybe do you think is must be answer ya. Oke, the first kesempatan pertama mungkin Pak Dono bisa mungkin sudah membaca ya pertanyaan-pertanyaan di chattingnya, dirangkum saja ya, waktunya singkat saja, pilih aja yang terbaik mungkin atau yang kira-kira perlu dijawab ya dalam waktu 3 menit. Silakan Pak Dono. Baik Pak, ini banyak pertanyaan, sepertinya yang saya nemu satu Pak gitu Pak. Lain kali barangkali saya jawab secara email ataupun chat saja Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Hamid Pak di sini terkait penggunaan TBM mesin bor, apa sudah tidak dibutuhkan lagi blasting. Nah, baik. Jadi secara prinsip sepanjang yang sependek yang saya ketahui Pak ya. Jadi apabila tunnel utama dikerjakan dengan TBM, maka penggalian utama itu tidak menggunakan blasting, penggalian utamanya Pak ya. Tetapi karena pemotongan batuan biasanya dilakukan oleh cutter head-nya TBM secara mekanis. Namun bukan berarti blasting itu nantinya akan hilang 100%. Jadi beberapa literasi yang kami dapatkan untuk beberapa proyek, blasting mungkin masih tetap diberlakukan Pak secara terbatas untuk pekerjaan pendukung. Jadi misalnya pembentukan portal, mungkin launching chamber-nya, atau audit Pak. Jadi terowongan penghubung antar tunnel ataupun itu terowongan-terowongan yang buat emergensi Pak.
termasuk beberapa pembesaran Pak kalau itu diperlukan, yang mungkin tidak bisa secara efektif dijangkau oleh TBM. Jadi jawaban dari saya Pak, mungkin ini bukan jawaban yang paling tepat, tapi untuk main tunnel TBM ini bisa menggantikan blasting Pak. Akan tetapi untuk lokasi-lokasi khusus, kemungkinan metode konvensional ini termasuk blasting, nah ini akan dilakukan. Tetapi tentunya baik TBM maupun blasting tadi harus dikaji Pak ya secara komprehensif, baik kondisi geologi maupun metode pelaksanaannya. Kira-kira itu Pak Febrin dari saya. Pak Dono. Pak Fahmi sudah dapat yang mau dijawab Pak Fahmi? Silakan Pak Fahmi. Waktunya 3 menit maksimal. Scrolling yang paling memungkinkan ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Akbar ya terkait dengan prosedur pengelolaan gas berbahaya dan deteksi gas di dalam tunnel serta program monitoring deformasi. Apakah sudah berjalan real time? Bagaimana pengelolaan dampak getaran pada struktur di atas atau sekitar tunnel? Jadi memang sebagai contoh waktu kita bicara di Cisundawu, skema pemantauan konvergensi ataupun penurunan permukaan itu memang masih dikategorikan dengan pengukuran tidak real time ya, dalam artian memang menggunakan alat total station dan alat ukur lainnya, misalnya itu dengan menggunakan Saturn plate yang dipasang di atas. Jadi memang pada saat itu belum sampai yang real time, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang dengan skema vibrating wire sebetulnya hal itu sudah tidak menjadi tantangan lagi Pak ya, dalam artian kalau kita bicara pemantauan secara real time selama semua perangkatnya sudah tersedia, jadi pengukuran deformasi di dalam terowongan, konvergensi, terus penurunan di permukaan dan juga di sekitar terowongan, misalnya itu getaran juga kita bisa monitor secara real time. Hanya tinggal sistem pengkolekan data dan juga pengiriman secara ini aja, secara ada kayak semacam control room-nya lah. Ada control room yang nanti harus disiapkan dan semua informasi tersebut bisa dipantau secara terus-menerus supaya nanti kalau terjadi sesuatu kita bisa langsung mengestimasi apa saja nanti kita harus lakukan untuk mitigasi dan tindakan preventif yang dapat kita laksanakan sesuai dengan hasil pemantauan tersebut. Jadi sebetulnya mungkin itu Pak yang bisa sampaikan. Jadi kalau sekarang dari aspek teknologi sudah sangat-sangat baik ya, dan juga dari segi biaya juga tidak semahal dahulu. Jadi dari produk-produk dari Cina juga sudah banyak dan bisa kita gunakan. Nah harapannya nanti ke depan juga untuk yang uji coba kita di terowongan yang ada di Cincin Bukit Tinggi juga tadi kita bisa pasang dengan instrumentasi yang baik supaya nanti semua target-target kinerja dari pembangunan terowongan ini dapat kita pantau secara real time. Mungkin itu Pak Fabian, terima kasih. Makasih banyak Pak Fahmi. Pak Akam, silakan Pak Akam. Harusnya mereka tidak dipotong. Kan bukan maunya mereka terus di WNH. Baik Pak Febrin, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan nih, tapi pertanyaan ini saya oper lah ke Pak Dono sama Pak Fahmi ya. Ini dari mahasiswa nih. Jadi kalau ada proyek tunnel ini terjadi gempa mendadak tiba-tiba, pertanyaannya, kemudian apakah ada teknologi sekarang untuk meminimalisir korban dalam proyek tunnel ini, mengingat Sumatera Barat rawan gempa. Nah, itu pertanyaan untuk saya, tapi saya oper lah ke Pak Dono dan Pak Fahmi ini mestinya. Kalau kita kan ya paling kalau kerja di tunnel jawaban saya ya teknologi kan yang dimaksud teknologi masih teknologi yang sekarang nih. Dia mau bertanya mungkin teknologi khusus. Mungkin khususnya ya kita kalau bisa nih ya orang yang kerja di tunnel itu kalau meninggal nanti tolong diasuransikan bahwa keluarganya itu hidup minimal selama umur sisa dia lah 20 tahun misalnya umur kali 30 tahun nah 30 tahun berikutnya keluarganya tidak mikir lagi biaya ini bisa ke asuransi itu kira-kira gimana Pak Dono Pak Fahmi? Ya silakan Pak Dono. Silakan. Pak Dono yang pengalaman ya. Jadi mungkin nanti Pak Fahmi melengkapi ya. Jadi memang terima kasih Pak. Kan memang ini gempa itu tidak bisa dicegah Pak ya. Nah, tapi di sini ketika kita bicara gempa tentu ada dampaknya Pak, yang kita tadi sampaikan risiko Pak ya. Jadi dampak pada tunnel ini yang harapannya bisa diantisipasi Pak melalui kombinasi desain, monitoring maupun sistem epurasi daruratnya Pak. Jadi pendekatannya mungkin bukan anti gempa Pak, tapi dalam arti bebas risiko, tetapi lebih ke seismic resilient tunnel. Jadi bagaimana tunnel itu dirancang tetap aman dan dapat dievakuasi serta cepat diperiksa setelah gempa, Pak.
Jadi bukan anti gempanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak ya. Jadi dari sisi perencanaan yang paling penting itu adalah menghindari atau meminimalkan perpotongan langsung dengan sesar aktif yang pertama tentunya itu Pak. Karena itu diperlukan seismic hazard assessment Pak ya, ataupun pemetaan sesar melalui investigasi geologi maupun geoteknik. Nah, di sini ada kajian deformasi groundnya juga. Nah, jadi area yang paling kritis, portalnya di mana, lereng, pendekat maupun zona patahan itu yang akan jadi transisi antara struktur tunnel dengan struktur luarnya juga. Jadi di sini dari sisi operasi juga tentunya ada beberapa instrumentasi monitoring ya, seperti accelerometer tadi yang mungkin disampaikan Pak Fahmi, sensor deformasi, sistem komunikasi, CCTV, backup power, tentunya ya traffic control system dan lain-lain itu yang tentunya akan lebih mudah memandu proses evakuasinya juga. Terutama untuk tunnel yang 5 kilo ini, jika aspek gempa itu menjadi sasaran yang utama Pak ya. Dan tentunya yang perlu disiapkan adalah desain tahan gempanya, risk register, sistem monitoring, serta SOP-nya Pak, inspeksi pasca gempa sebelum tunnel itu dioperasi maupun pada saat konstruksi. Kira-kira itu Pak dari saya, barangkali Pak Fahmi mungkin bisa. Cukup jelas saya kira Pak Dono. Pak Fahmi mau menambahkan Pak Fahmi? Sedikit saja Pak. Jadi kalau dari aspek pengoperasian sebetulnya di Jepang Pak ya ada contoh kasus dia memang memasang instrumen seismometer Pak di spesifik di dekat terowongan Pak ya, di kedua posisi mulut terowongan dengan harapan pada saat terjadi gempa, jadi respon pertama yang ditangkap itu dapat menjadi dasar untuk melakukan evakuasi Pak. Jadi dengan cara menutup portal terowongan supaya kendaraan tidak masuk, ataupun yang kedua mengarahkan kendaraan yang saat itu sudah ada di dalam untuk langsung keluar atau kalau tidak berhenti dan melakukan perlindungan diri Pak. Ini juga hal-hal yang nanti tadi yang disampaikan Pak Dono memang harus ada SOP yang nanti kita siapkan, tapi kita bisa berkaca dari yang sudah dilaksanakan di best practice di luar Pak ya. Di Jepang kan banyak terowongan dan juga banyak kondisi di mana dia terjadi gempa pada saat konstruksi ataupun pada saat ruas jalan tol ataupun terowongan tersebut beroperasi. Jadi best practice-nya bisa kita gunakan dan tadi Pak sharing knowledge-nya bisa kita gunakan juga untuk tadi Pak memperkuat di SOP kita nanti ke depannya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, ya seingat saya memang untuk gempa ya itu ada early warning gempa ya, gelombang P yang pertama datang itu sebelum yang besar ya, itu sekitar jeda 10 sampai 20 detik ya. Nah itu biasanya waktu yang 10 detik 20 detik itu bisa digunakan untuk menyetop atau menghentikan operasional jalan ya. Itu sangat beragam. Di Cina sudah diterapkan kalau nggak salah tuh earthquake early warning systemnya tuh. Itu bisa di tunnel bisa kita terapkan juga nanti. Baik, Mr. Yipin, I think you have 2 or 3 minutes ya to answer the question raised by our participant. Okay, you just select what the question you think need to be answered. Please. Okay, I found 2 questions for me. So first it's about how to turn the technology transfer into technology ownership. So this is actually a very good question. So for us, actually, in my presentation, I share our experience because previously we were only a software development company. So in order to know better the industry or the real needs of the industry, we received the investment from the consultancy and design company in China. So I think the same in Indonesia. Actually, we know the technology, but you, like the local company or local experts, you know better how to use the technology than us. So that is why we are looking for the real partners who want to know our technology, and together we can design the software or system and make it use for the real project in Indonesia. So because anyway, we think the technology needed to be customized according to the local needs. And that is why also the first contact is university, like University of Andalas, because we think we need to cooperate with local experts. And we are open to any kind of collaboration. So that is
cooperation model. And the second question is about the functions of system, the complex geological conditions in Western Sumatra, and how can the digital twin technology and AI-based thermal monitoring system can be effectively used to improve safety, maintenance, and long-term sustainability of thermal infrastructure. So for this question, because mention about the geological, the monitoring, actually there are a lot of those solutions for the like geological digital model. We built this and to have some dynamic monitoring of underground water or rock or hidden risks, and the AI analyze the real-time structure and vibration data to predict deformation trends. So, but this is all about some very fragmented technology use. So even in China, we built a lot of integrated system, including a lot of functions. And China actually the use of software technology is a little bit excessive from my point of view. But actually, the most important is we know the conditions, geological conditions is very complex, and but we still lack of data. We did not even analyze or get this data. So that will make it more difficult in the future to build a system or a model or like the AI algorithm fit Indonesia requirements. So I think that is the first step is always to how to collect the structured data using some system and to analyze the data. Maybe start from something small, but when you design this architecture to step by step develop our system suitable for the total and internal management. Oke, thank you, Jimin. Ya, saya kira mengingat waktu ya, saya lihat pertanyaan masih terus mengalir ya, yang tertulis ya. Ini menunjukkan antusias para peserta webinar yang luar biasa ya. Hampir 900 ya peserta webinar kita hari ini ya. Saya kira ke depan mungkin kita perlu secara periodik ya menyampaikan mungkin progres dari proses pembangunan tol kita ini ya dalam bentuk seminar series ya terkait dengan tunnel ini ke depan. Saya kira ini akan menarik bagi seluruh partisipan yang terkait dengan masalah tunnel ini. Mungkin sebelum ditutup ya, mari kita beri aplaus yang luar biasa kepada para narasumber kita yang sangat ini ya, sangat kompeten ya di bidangnya masing-masing. Itu mungkin secara ini ya, secara online saja apanya ya, aplausnya. Wah, ini sudah banyak yang memberikan aplaus nih. Terima kasih para partisipan ya atas partisipasinya. Nah, sebelum ditutup mungkin mohon Bapak Ibu semua yang hadir membuka layarnya, kita mengambil gambar bersama ya. Ini panitia perlu untuk dokumentasi kita. Silakan panitia diambil gambarnya. Febi monitor Febi. Mungkin panitia DHK boleh. Panitia DHK boleh Pak. Silakan juga. Dari HK boleh Pak. Dari HK ya, dari HK juga silakan. Nanti Pak Sabri tutup aja langsung Pak Sabri ya. Mungkin terakhir Pak Sabri silakan untuk menutup sesi webinar kita pada hari ini. Dan terakhir dari saya mohon maaf ya selama memandu jalannya webinar ini kalau ada hal yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Selanjutnya silakan Pak Sabri selaku Ketua Departemen Teknik Sipil Urusan Dalas untuk menutup acara kita. Terima kasih. Silakan Pak Sabri. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Febrin dan terima kasih pada semua pemateri untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah ya. Tadi betul yang disampaikan Pak Febrin 905 itu kami catat dan sampai saat ini ada lebih dari 650 masih online.
menunjukkan antusiasme dari kita semua. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Uyung ya, kita akan lanjutkan dengan webinar-webinar berikutnya Bapak Ibu, terutama yang terkait dengan pembangunan Jalan Tol Cicincin Bukit Tinggi ini, yang salah satu segmennya itu ada terowongan ya. Ini sangat menarik. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan ini kami selaku penyelenggara bekerjasama dengan Kementerian PU, kemudian dengan HK dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Itu kan Kenapa bukan sih? kayak statusnya tuh kayak SMA Tamrin. SMA MH Tamrin tahu kan? Itu kan punya Pemda. Nah ini punya Departemen Kerja. Statusnya itu. Tapi nanti harus ke situ ya, enggak kan? Ada kata dinas tadi ya. Oh iya. Gratis semua. Panitia boleh Dia bertanya gratis sampai untuk tahun. bahan materi nanti dikirim ke email masing-masing atau seperti apa? Untuk materi sampai saat ini kami masih mengumpulkan dulu ya Bu. Nanti yang bagi yang butuh bisa email kami. Tadi ada emailnya di bagian absen, boleh email ke sana saja. Bagi yang memerlukan. Lalu dikirim ke peserta ya. Oh, Ya kalau sertifikat ke email seperti Ya, itu. soalnya kalau Anjo kan bisa materinya dipakai bisa sama dikirim anak. peserta ya Bu. Itu ada ini juga nggak? Materinya masih kami kumpulkan Bapak. Nanti bagi yang membutuhkan bisa email ke kami. Nanti akan kami kirimkan by email. Oke, terima kasih. Ini sih Pak. Itu lebih tinggi daripada UPI requirement-nya. Mungkin karena gratis. Biar sedikit. Hanya udah tinggal nyari daripada dia pusing lagi. Dan tingginya sudah lupa. Apa namanya? Fakultas kedokteran ada. Oh ya. Iya. Udah lupa banget. Jadi istilahnya kebutuhan si Kementerian Menhak Kesehatan itu sebetulnya Iya. Sebelum dia itu ada anak-anak Palestina yang diambil sama diselamatin sama Prabowo. Jadi kalau kita tidak bisa mencegah yang bisa. Yang bisa kita lakukan adalah ambil sebagian anak-anak itu, kita kasih pendidikan, kalau bisa mereka tenang, kita tenang. Ada tuh cowok kemarin di titik udah lulus, terus tadi jaga, maafin ya Abi, belum bisa pulang ke sana, kasih kuota sana. oh misalnya ada orang tuanya. Ada bisa orang tua gitu. Bukannya itu yang dimauin sama Israel ya, katanya. Anak-anak Palestina keluar dari Palestina, tapi dibalikin lagi entar. Iya karena kan Ya, tapi belum tentu mau balik lah anak-anak, ngapain? Anak-anak tinggal di Indonesia ngapain balik ke negara ke negaranya bisa mati. mereka lebih gampang kan untuk menguasai kan. Tapi kebanyakan yang nggak mau sebetulnya meninggalkan. We commit to generate best outcomes. Meninggalkan atau ditinggal. Kak, loh. Offer passionate Akhirnya yang services, 9 orang itu dedication, and high dibebasin enthusiasm, bagusnya. Iya, aiming to deliver an equitable distribution of ada yang beneficial matanya infrastructure for the entire biru. country. Iya, itu We believe that ada building yang- solid infrastructures can ada yang- provide accessibility to remote areas, increase economic growth for local communities, and build a bright future for our civilization. As a state-owned enterprise for construction, development, and a leading service provider of toll roads, Itu aja padahal bukan orang Palestina ya yang Develop Area continues to grow and develop, strengthening its existence in the construction industry. We have diversified business in Kebayang nggak various sih itu fields, rakyat integrated for Palestina an itu effective yang circular economy. Itu aja sama orang yang bukan Palestina gitu Iya, kan. itu Our ada yang flagship satu gini, infrastructure pokoknya works from saya akan bridges, bersuara. Perlakuannya itu biadab. buildings, energy plants, Sama saya tidak bisa membayangkan bagaimana and sustainable perlakuannya toll road bangsa infrastructures. Palestina. Iya, iya makanya. Kami menjadi saksi hidup.
orang lain showcasing yang our bukan high Palestina aja commitment to begitu. protecting nature and the environment. Ada kayaknya mungkin sama orang Timur Tengah ya, kan dilihat TV gitu, ya Allah ininya lebar, ininya lebar. Memang We believe that our every step ininya lebar. will shape our future, Iya, yang pas articulating the best of kata hope for the nation. temponya soalnya yang pas Timur Tengah lebih parah. Orang kita aja masih ada begini satu, dia gini, ada, ya Allah, ada dia berdiri di We are atas ready to synergize with all stakeholders in connecting all orang the Palestina goodness. cewek, matanya orang Palestina, dan aja dia terpencak bagian bawah. Dia padahal pakai tentara itu buat dari apa? Oh ya, soalnya biadab banget. ya aku juga bilang gitu ke mereka, itu dari Ya adalah ujian Ensuring a developed future Indonesia. dan udah kayak pulang gitu kita kan mau santai Iya, kan bisa ada yang Utama Karya, innovation gitu. for solution. gimana